Detikers, di pertengahan tahun 2022 ini, Suzuki mendatangkan dua city car baru. Yang satu yang harganya terjangkau banget, yaitu Espresso, dan satu lagi adalah pesaingnya Yaris, City Hatchback dan teman-temannya, yaitu Baleno. Dan kali ini kita akan lihat dua-duanya, jadi kalian harus simak terus video ini sampai habis. Yes, ini dia yang pertama Espresso teman-teman. Espresso ini adalah city car yang sebenarnya ini penggantinya Suzuki Karimun. Karena sekarang Suzuki itu udah nggak main lagi di kelas yang harganya terjangkau. Karimun tuh udah discontinue sejak lama teman-teman. Kalian udah tahu beritanya pasti ya. Sekarang udah ada Suzuki Espresso nih yang main di kelas harga 150 jutaan. Mobil ini diimpor utuh dari India dan di India sana mobil ini cukup populer. Tapi kira-kira apakah mobil ini layak buat kalian pertimbangkan? Yuk kita lihat dulu detailnya ya. Ini Espresso. Satu-satu dari depannya teman-teman. Desainnya Espresso ini mengarah ke arah SUV city car gitulah yang rasanya enak dipakai kemana-mana. Itu kenapa mobil ini dari depan kelihatannya tough banget, tangguh banget. Ada sedikit hint kayak Suzuki Ignis. Grillnya kayak gini dikasih chrome gitu. Dan di bawah sini ada cover radiator yang dari plastik gitu. Dan di bawahnya dikasih skid plate. Kelihatan kalau dimensi mobil ini compact banget teman-teman. Panjangnya hanya sekitar 3,5 meter. Tapi yang menarik adalah ground clearance-nya. Ground clearance mobil ini setara dengan R3 teman-teman, yaitu 180 mm. Tinggi banget, itu kenapa kelihatan kakinya agak cingkrang gitu ya kelihatan ya. Apalagi karena dia pakai roda yang bentuknya agak kecil, agak tipis, jadi kelihatan makin nggak proporsional sama kakinya. Rodanya dia pakai ring 14 depan belakang teman-teman. Dan dibalut sama ban ukuran 165 profil 70. Ringnya ring 14. Ini kelihatan kayak ban serep mobil-mobil city car ya. Karena tipis banget, profilnya juga kelihatan tipis dan ini bannya dari India. Karena mobil ini CBU utuh dari India. Mereknya MRF, tipenya ini kali ZV TV. Dan kalau kita lihat speknya teman-teman, di depan dia tadi pakai rem cakram, kalau di belakang dia remnya masih tromol. Terus yang kelihatan agak ganggu di bawah sini adalah karena ini lagi-lagi cingkrang gitu ya. Kelihatannya agak jangkung gini space-nya. Jadi kelihatan nih di sini belakang sini ada suspensi belakangnya dikasih cover dan ini ada selang bensin nih harusnya nih yang dikasih balutan coveran gitu lah. Kelihatannya sih agak-agak ganggu ya. Mungkin kalau gua punya Espresso ini kayaknya bagian kaki dan bagian bawah sini adalah yang pertama gua modifikasi. Nah, kalau kita geser ke belakangnya, nih kelihatan desainnya ya. Ini agak-agak ada hint Baleno-nya, agak ada hint Ignis-nya. Campur-campur lah mobil ini tuh. Dan gue juga agak mixed feeling, agak campur-campur perasaannya ketika lihat mobil ini. Agak SUV, agak city car, pokoknya macam-macam lah. Tapi India banget ya rasa desainnya. Detailnya menarik teman-teman, ada defogger, stop lampnya masih pakai bohlam, sama kayak depannya bohlam semua. Dan di belakang sini juga untuk bagasinya rasanya lumayan luas, lumayan lebar nih. Kita buka ya. Tapi harus dari dalam bukanya. Tunggu dulu teman-teman. Nah ini bagasinya kelihatan dari luar tadi salah satu yang lega. Dan ini bentuknya agak masuk ke dalam gitu teman-teman. Karena dia bibir bagasinya lumayan tinggi nih. Jadi kalau kita ngangkut koper atau galon yang besar agak merepotkan. Tapi yang menarik di kelas ini kayaknya jarang nih yang ada kasih separasi gini, kasih sekat gini. Yang ngebuat bagasi kita lebih aman, lebih private, lebih privacy. Menarik. Terus dari belakang sini juga di bagasinya disimpan untuk tempat untuk naruh ban serepnya. Oke. Tahan sebelum kita masuk ke interior teman-teman. Kita sekarang cek dulu mesinnya. Nah, mesinnya Espresso ini adalah mesin K10B. Kalian tahu kan, kode itu adalah mesin yang dipakai sama Suzuki Karimun. Mesinnya, mesin 1000 cc, 3 silinder, yang tenaganya sekitar 50 kW atau 62 HP, dan torsinya 90 Nm. Angka segitu sebenarnya cukup untuk sebuah city car ya. Dan mobil ini juga tersedia dalam dua pilihan transmisi. Ada manual, dan juga ada AGS khasnya Suzuki. Impresinya kayak apa? Ketika mesin itu dipasangkan di Espresso ini, pastinya kita belum tahu karena ini sesi first impression. Nanti kita nggak sabar untuk nyobain mobil ini secara langsung. Nah, sekarang kita masuk nih ke interiornya.
BTW ini kuncinya teman-teman kayak gini. Tenang, udah pakai sistem kunci yang kekinian ya. Kita nyalain dulu ya. Oke, kita tunggu. Wow, ada AC-nya. Nah, setelah nyala, kedengeran ya. Tuh, suara mesinnya kedengeran. Ada agak-agak kasar khas 3 silinder, tapi rasanya suara mesin ini nggak sampai mengganggu ke kabin lah. Firewall-nya ternyata cukup tebal nih. Oke, kalau kita ngomongin interior ya teman-teman, ini rasanya mayoritas plastik keras gini, dan ini memang kelihatan mobil yang affordable ya, mobil yang terjangkau harganya. Tapi menariknya, ini semua disimpan di tengah, semua instrumennya, jadi kelihatan kayak Vios kalau kalian Vios taksi itu semuanya ditaruh di tengah. Dan ini rasanya untuk berkendara cukup unik sih teman-teman, karena untuk memantau kecepatan kita harus memantau ke tengah dulu. Di tengah sini, ini ada siluet lingkaran gitu ya, agak-agak mirip kayak Mini Cooper sebenarnya. Di atas ada bagian yang speedometernya di sini ditaruhnya nggak ada tachometer teman-teman. Di sini simple banget, ada posisi gigi, gear position ya. Terus di sini juga ada fuel meternya. Benar-benar sederhana banget. Turun ke bawah, head unitnya dari GVC aftermarket teman-teman. Dan ke bawahnya lagi, yang menarik adalah di sini selain ada hazard, ada untuk power window. Weh, jadi mobil yang harga terjangkau ini ternyata ada power window nih di bagian depan. Tuh. Dan disimpan di tengah sini, menarik banget. Turun ke bawah lagi, ada pengaturan AC yang lengkap banget teman-teman. Menarik banget. Bahkan selain ada arah semburan AC-nya di sebelah kiri sini, ada juga di sini untuk pemanas nih. Jadi nggak hanya untuk suhu dingin, ada suhu panasnya juga. Karena di India sana, di pasar produksi ini, memang ada daerah-daerah yang pegunungan gitu ya, daerah dingin ya. Kalau di Indonesia sih rasanya pemanas ini nggak butuh. Turun ke bawah lagi, di sini ada soket lighter 12 volt 120 watt. Nggak ada USB port di depan sini teman-teman, jadi butuh adapter lagi ya. Lalu di belakang sini ada shifter yang sederhana banget teman-teman. Dan yang menarik, ini nggak ada untuk P-nya nih, nggak ada mode parking. Jadi langsung N ya. Jadi mobil ini nggak perlu pakai kunci shift lock gitu. Mungkin kalau mau parkir paralel, tinggal taruh di N aja. Karena N bisa mati mobilnya. Lepas handbrake, mobil bisa dimaju mundurin nih. Lagi-lagi sederhana banget. Satu lagi sebelum kita pindah ke belakang, yang menarik banget. Pasti kalian juga dari tadi udah agak ngeliat-liat. Ininya nih teman-teman. Pengaturan spionnya masih diengkol gini nih. Klasik banget ya. Nah, pindah ke kabin belakang ya teman-teman. Surprisingly ini untuk gue yang bobotnya dan badannya besar ini ternyata cukup nyaman nih. Menurut gue walaupun joknya tipis ya, kerasanya tipis nih joknya. Dan juga ini nggak ketopang sampai depan sini ya. Tapi untuk mobil perkotaan ini sih rasanya layak banget buat dipertimbangkan. Apalagi dengan gue yang posternya besar gini, nih lihat, legroomnya masih tersisa besar teman-teman. Tersisa banyak sekali legroom. Dan headroomnya nih masih ada 5 jarian. Jadi untuk kenyamanan sih mobil ini rasanya oke lah. Walaupun ya ini joknya modelnya seamless gitu ya, nyatu, nggak ada armrestnya. Dan juga di belakang sini nggak banyak akomodasinya. Selain di tengah sini ada cup holder nih. Dan mobil ini lagi-lagi akomodasinya terasa kurang karena nggak ada seat pocket juga. Jadi untuk kepraktisan mobil ini memang layaknya sebuah city car ya, yang dipraktis dipakai perkotaan aja. Terus di belakang sini beda dari depan yang tadi dikasih power window, di belakang sistemnya masih engkol gini nih guys. Jadi ini window open by power. Butuh tenaga nih. Ya sisanya di belakang sini nggak banyak apa-apalah. Nah terakhir kita ngomongin harganya nih, yang pasti kalian udah tunggu-tunggu. Espresso ini dijual sama Suzuki dalam 2 pilihan. Trimnya semua sama teman-teman, satu trim, tapi 2 pilihannya itu pilihan transmisi manual dan transmisi AGS. Harganya untuk yang manual dijual di 155 juta, sementara yang AGS dijual di 164 juta. Mobil ini layak banget rasanya buat dipertimbangkan karena selain harganya yang affordable banget, 150 jutaan dapat mobil yang kayak gini speknya rasanya menarik. Karena mobil ini cukup untuk dipakai harian, apalagi segi keselamatannya baik ya. Ada airbag 2 buah di bagian depan, terus seat belt lengkap dan akomodasinya, bagasinya luas, terus juga praktis banget mobil ini tuh. Menurut kalian gimana kira-kira? Apa mobil ini layak buat bersaing langsung dengan rival-rival LCGC-nya, Ayla, Agya,
Brio dan teman-temannya? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Tapi tahan, sebelum kita akhiri videonya, kita pindah dulu. Ada satu mobil lagi, yaitu Suzuki Baleno. Lanjut, kita geser ke Baleno terbaru, teman-teman. Kita lihat dulu satu-satu dari desainnya. Nah, dari desainnya, sekarang dia pakai bahasa desain terbaru yang namanya Liquid Flow Design. Secara desain berubah total, teman-teman. Dari depan, fasianya berubah banget, grillnya baru, dan lampu utamanya sekarang modelnya baru. Walaupun dia masih pakai LED proyektor juga, tapi ada 3 point gitu, titik di sini yang agak mirip-mirip kayak Puzo ya. Puzo itu ada garis cakar macan gitu ya. Terus fog lampnya dia sekarang pakai LED. Dari depan, tampilannya lagi-lagi tampak berkarakter dan sangar ya teman-teman, nggak kayak Baleno yang lama. Ini lebih kelihatan classy, tapi ada kesan sangarnya. Dari samping, desainnya teman-teman lagi-lagi bahasa desain terbaru. Tapi yang menarik adalah Baleno terbaru ini sekarang jadi lebih pipih nih bodinya. Jadi nggak terlalu manja, nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi untuk mengakali itu supaya mobilnya nggak kelihatan pendek, ground clearance-nya ditambah. Sekarang ground clearance-nya jadi naik 160 mm, yang dulu tuh 145 mm. Dan ini jadi kelihatan mobilnya jadi siap dibawa kemana-mana ya. Tapi nggak kelihatan terlalu tinggi gara-gara bodinya yang tadi gue bilang dipendekin dikit. Jadi Baleno ini lagi-lagi agak menggebrak pasar nih. Kalau kalian ingat dulu Baleno itu sedan yang dibuat lebih tinggi, sekarang Baleno hatchback-nya dibuat lebih rendah. Menarik. Lalu kalau kita lihat rodanya teman-teman, ini desain yang baru, peleknya desain baru gitu, two-tone ya. Ada polish grey-nya, sama ada warna gelapnya. Dan dia masih pakai pelek ring 16 dengan balutan ban 195 profil 55. Bannya dari Goodyear, tapi untuk pengeremannya di belakang sini, dia lagi-lagi masih pakai drum brake biasa. Masih pakai rem tromol. Sementara di depan, dia udah pakai rem cakram. Nah, geser ke belakang, tampaknya baru kelihatan beda total teman-teman. Sekarang Baleno jadi lebih mancung ke belakang gitu ya. Kelihatan lebih bantet di belakang sini. Kalau yang dulu kan kayak ada garis tegasnya gitu. Kalau ini jadi kelihatan cembung di belakangnya. Terus di belakang sini model spoilernya juga kelihatan lebih lebar, lebih gondrong gitu ya. Dan yang paling gue suka adalah model stop lampnya teman-teman. Dia agak bentuk huruf C gitu dan ini semua udah pakai LED. Kecuali lampu sennya. Terus di belakang sini juga kita bisa lihat bagian bagasinya. Nah, akomodasinya khasnya Baleno ya, lumayan lapang dan juga untuk bawa barang banyak rasanya jadinya nggak masalah. Dan joknya juga masih bisa dilipat teman-teman. Tapi satu hal dari Baleno ini yang agak mengganggu adalah bibir bagasinya ini, sama kayak Espresso tadi ya teman-teman, lumayan gondrong gitu bibirnya, lumayan dalam. Jadi kalau kita bawa bagasi, kalau kita bawa galon lagi-lagi agak sulit untuk masukinnya. Well, tapi untuk akomodasi pastinya Baleno ini akomodatif layaknya city car pada umumnya. Lanjut kita bahas mesinnya teman-teman. Kita buka dulu ya. Kalau dulu mesinnya Baleno ini pakai K14B atau mesin 1400 cc. Kalau sekarang Baleno ini pakai mesin 1500 cc atau K15B. Yes, mesinnya sama dengan R3 teman-teman. Profil tenaganya sama, profil torsinya pun sama, dan mesinnya ini disediakan dalam 2 pilihan transmisi, yaitu manual dan AGS. Dengan mesin yang baru ini teman-teman, Baleno jadinya lebih bertenaga ya. Tenaganya diklaim di angka 104,6 PS dan juga torsinya 138 Nm, layaknya R3. Kebayang ya mesin yang biasanya dipakai R3, yang bodinya gede-gede banget gitu ya, dipakai di sebuah city car yang compact gini, dan dikasih ke penggerak roda depan. Penasaran sih gue gimana rasanya ya Baleno ukurannya compact tapi bertenaga. Nanti kita tes lah. Nah, masuk ke kabinnya udah dingin teman-teman, karena udah nyala. Mobil ini dia pakai sistem yang keyless. Dan begitu masuk, suasana interiornya ini serba baru teman-teman. Yang paling kelihatan mengesankan adalah ini nih. Sekarang head unitnya dibuat floating gitu modelnya, walaupun head unitnya masih pakai aftermarket ya. Dan kalau kita beralih ke depan kita lurus, pandangan gue sekarang tertuju ke instrumen clusternya. Yang
Mirip dengan R3, sekarang jadi lebih informatif. Di tengah ada MID-nya, walaupun masih ada 2 buah dial untuk analognya. Dan yang paling menarik perhatian gue adalah sekarang ada ini ya teman-teman. Ini, ada head-up display. Jadi ini mobil kelihatan modern banget. Jadi kalau bertarung sama rival-rivalnya, rasanya ini jadinya lebih percaya diri. Untuk urusan setirnya, layaknya R3, dia modelnya D-shape gitu, bawahnya agak flat bottom. Terus juga di sebelah kiri sini ada tombol-tombol pengaturan multimedia, sebelah kanan ada cruise control. Wah, menarik banget. Lalu kalau kita geser ke tengah lagi, ada pengaturan AC. Lalu di sini kelihatan ya, kalau ini adalah yang transmisi manualnya. Tapi ada juga yang AGS-nya. Lalu untuk pengeremannya, dia masih pakai rem yang konvensional. Well, dari depan sini, aura interiornya nggak mengesankan mobil yang harganya terjangkau, teman-teman. Ini kelasnya masuknya kayaknya agak mahal, walaupun harganya menarik nih Baleno. Ntar tungguin dulu sampai akhir, karena kita akan ngasih tau harga ntar. Sekarang kita geser ke belakang dulu ya. Oke, masuk ke kabin belakang ya teman-teman. Pastinya kalau kita tadi dibandingkan dengan Espresso, ini sih jauh ya, karena kelasnya juga jauh. Selisih harganya 100 jutaan. Nah, kalau Baleno terbaru ini, aura interior belakangnya ya terkesan biasa aja. Nggak banyak yang bisa dimain-mainkan seperti di depan tadi. Terus juga terasanya di sini agak cukup jomplang nih teman-teman. Dia banyak material keras yang kelihatan gitu ya. Sementara material empuknya hanya disimpan sedikit aja di sini, di armrestnya. Terus di depan gue persis, ini nggak ada seat pocket nih. Sementara untuk penumpang sebelah kiri ada seat pocket. Anyway, tinggi gue 175 cm kalau kalian lupa. Posisi duduk gue kayak gini nih. Di depan legroom masih tersisa banyak. Kaki bisa masuk ke bawah juga. Terus headroom tersisa hanya 3 jari. Karena model atapnya ke belakang agak melandai. Terus di tengah sini nggak ada armrest teman-teman. Walaupun duduknya bisa buat 3 penumpang. Karena ada 3 buah seat belt, ada 3 buah headrest juga. Terus mobil ini di belakang sini ada fitur-fitur lain seperti AC. Jadi selain di depan, AC-nya ada di belakang juga kalau kalian merasa kurang. Terus ada 2 buah USB yang Type A dan Type C nih. Menarik banget. Terus ada kantung penyimpanan kecil di sini. Well ya, dari belakang kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah teman-teman, yang menarik juga dari Baleno terbaru ini dilengkapi dengan segudang fitur keselamatan. Salah satunya yang paling menarik di kelasnya adalah dia punya 6 buah airbag. Jadi untuk bersaing di kelasnya lagi-lagi dia nggak malu-malu nih. Dan kalau kita ngomongin kompetitornya di kelasnya ada siapa aja, kita tahu ini kelas yang galak teman-teman. Ada Honda City Hatchback, ada Toyota Yaris, ada juga Mazda 2. Dan Baleno ini menjadi petarung di kelas tersebut dengan penawaran yang menarik banget. Karena selain mesinnya sekarang udah main di kelas yang sama, 1500 cc, tampilannya juga cakep teman-teman. Mobil ini CBU dari India, dan mobil ini ditawarkan dengan harga yang sangat menarik, yaitu di harga yang manualnya Rp262.900.000, sementara harga yang AGS-nya di Rp274.900.000. Pastinya harga itu menarik banget karena kalau kita lihat kompetitornya, harganya semua udah mahal-mahal, bahkan udah ada yang di atas 300 jutaan. Ini sih salah satu yang value for money sangat baik dan juga sangat worth it. Gue lagi-lagi makin penasaran untuk nanti mencoba mobil ini. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Apakah Baleno terbaru ini sanggup untuk melawan rival-rivalnya? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar review kali ini. Jadi ada 2 tuh pendapat kalian, Espresso tadi sama Baleno ini. Menurut kalian gimana? Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton nih video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Sekian aja teman-teman ya, gue Pis pamit, stay safe dan bye-bye.